Matius 3 mulai dari ayat yang pertama. Saya akan baca. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita lompat kepada ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ini adalah taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Kalau taat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunduk, patuh, dan setia. Kalau dalam agama namanya saleh, seperti Ayub. Kata tunduk dalam Kamus Bahasa Indonesia menghadap ke bawah, condong ke depan, ke bawah. Ini mengenai posisi kepala melengkung ke bawah, kira-kira seperti itu. Taat itu di dalamnya tunduk, atau tunduk itu berada di dalam makna taat. Hal yang paling sulit dicari bagi orang Kristen adalah taat. Karena kenapa? Kita melupakan amarahnya Tuhan. Percaya atau tidak, semua orang Kristen melakukan ini dengan hebat dan suka-sukanya, kira-kira seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu marah, maka ketaatan kita tidak terlalu penting. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan tidak kekal sabar. Dia hanya panjang sabar, berbeda. Dia tidak kekal sabar, tapi panjang sabar. Kalau kita teliti dari semua Alkitab ini, Perjanjian Lama, ada banyak sekali Tuhan marah kepada yang diciptakannya. Berapa kali ia menyesal menciptakan manusia, marah kepada sebangsanya Nuh, marah kepada sebangsanya Lut, marah juga kepada Saul, marah juga kepada Daud, marah juga kepada Salomo dan hakim-hakim dan raja-raja dan nabi-nabi berikutnya. Oleh karena itulah kita tidak memerlukan namanya taat, karena kita lupa Tuhan itu marah. Yang kita ingat Tuhan itu adalah cuma mengasihi, balik lagi sabarnya, sabar lagi. Itu yang terus kita ingat. Kita melupakan marahnya. Saya tidak mengatakan hari ini bahwa kita harus ingat-ingat bahwa Tuhan itu marah dan membuat seperti orang tua kita, kalau perintahnya dilanggar terus dilibas, diapit. Itu juga tidak baik. Dan kepada anak-anak jangan berikan doktrin seperti ini. Kalau tidak berdoa nanti Tuhan marah ya. Itu akan terdoktrin di pikirannya sampai besar. Nanti kalau enggak bobo digigit nyamuknya. Ngapain harus ditakut-takut sih? Kalau enggak bobo ya karena masih belum ngantuk. Jangan suka memberi ancaman kepada anak-anak. Juga
kepada jemaat-jemaat, jangan suka mengancam-ancam jemaat, jangan suka mengancam-ancam anak didikmu, tetapi berilah dia sesuatu yang dapat dipahaminya untuk menyumbangkan dirinya tanpa harus mengancam-ancam. Kalau selesai sudah menurut sumberku besar, kira-kira enggak, jangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk kepada taat dan tunduk tadi. Ini Yesus belum berkhotbah. Waktu dia dibaptis, dia belum pernah KKR, belum berkhotbah, belum menyembuhkan orang sakit, belum ngapa-ngapain. Itu awalnya semuanya. Belum ngapa-ngapain. Dia belum membuka komsel-komsel, dia belum belajar melayani, dia belum belajar main musik. Tidak ada yang dilakukannya. Dan itu awal dari semua perkenanan Tuhan kepada dia. Dibaptis dulu. Maka saya berpikir seperti itu. Memang benar kalau untuk melayani Tuhan adalah harus seorang petugas, bukan orang yang merasa mampu. Harus orang yang bertobat dan dirinya benar-benar sudah lahir baru. Maka Tuhan menggambarkan ini. Tuhan Yesus sendiri dituliskan tadi ayat ini dalam ayat 15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah artinya aku harus taat kepada kata Bapa. Semalam Bapak bicara kepadaku dari surga, besok nak kalau dibaptis Yohanes ya, kulihat sungai Yordan udah jalan. Kalau dibaptis, pergi kau besok, gak usah rame-rame, gak usah buat tenda, pergi kau besok enak. Kira-kira begitu kata Yesus kepada Yohanes. Maka harus kau baptis aku Yohanes. Bukan karena aku Tuhan, aku tahu kok aku Tuhan. Tapi menurut Bapa, aku harus taat, baptis aku. Dan Yohanes menurutinya. Ada dua orang di sungai itu yang sama-sama taat. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan terjadi. Substansi dari kehidupan kita diciptakan adalah supaya rencana Tuhan terjadi. Semua yang diciptakan, tidak ada orang yang salah cipta. Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan main-main. Aku salah katanya. Malaikat salah, aku ciptakan siapa? Gimana kita buat itu ya? Itu nanti kerja benda. Dia merencanakannya bahkan sebelum ada di rahim ibu, semua kita sudah dikenal oleh Tuhan. Itu sebuah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh logika. Tapi menurut saya yang ada hari ini dapat diterima oleh logika. Karena kenapa? Sudah lebih tinggi nilai mujizat dalam pikiran kita daripada rasional kita. Karena kita sudah sering mendengar namanya mujizat, mengalami juga sudah sering. Ayat 15 mengatakan, marilah kita lakukan, kira-kira begitu bahasa sehari-harinya, supaya genap semua kehendak Allah. Sesudah itu dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu dia keluar dari sungainya dan Roh Tuhan datang dalam bentuk merpati dan kesimpulannya dikatakan kepadanya lah aku berkenan. Ini soal perkenanan. Berbeda, jangan begini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita nyanyi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita ibadah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita buat puasa. Kita menyenangkan, iya. Tapi berkenan belum tentu. Ini berbeda. Saya mau berikan contoh yang berkenan dan yang menyenangkan. Waktu Marta dan Maria, waktu itu Yesus datang ke rumahnya. Yang satu sibuk masak air di rice cooker, beli gula, buat kopi, dan buat mungkin goreng. Pastinya tamunya senang. Oh ini Pentakosta ini, pertama. Pentakosta si Marta, pertama. Roy Babang itu susah doang. Nah, Marta berpikir bahwa lebih hebat menyenangkan menurut prinsipnya sendiri. Itu jauh lebih baik karena menyenangkan. Tuhan senang-senang, tidak mungkin tidak senang. Masa juga secara manusiawi kita datang ke rumah orang lain, ke rumah saudara kita,
Dan diam-diam saja. Diam-diam. Kita udah hampir mukti-mukti maka tayo bercerita satu tentang rotes. Aku langsung bersoro dari nang sampai nato. Soro dari dari nang. Upela humula amat tayo to. Ay dulu minum mah tayo na anak pola benang yang maksudnya sana hidup pay may mah. Yesus berkata, Marta telah mengambil, artinya lupa wayangnya, itu kita dulu slide. Tetapi Maria mengambil yang paling utama, substansi. Nah, Marta menyenangkan hati Tuhan, sedangkan Maria membuat Tuhan berkenan. Ini dua yang berbeda. Saya waktu membaca ayat ini, saya membela Marta. Saya menganggap Maria itu adalah pemalas. Pemalas, mungkin dia lebih cantik dari Marta. Jadi agak enggan ke dapur. Dia akan berdandan terus, mandi pun berdandan, tidur pun pakai lipstik, kira-kira seperti itu. Nah, ini pemalas ini. Saya tidak mendalaminya. Nah, lama-kelamaan saya mengerti bahwa sebenarnya yang lebih berkenan di hadapan Tuhan adalah mendengar dia dan menaati dia. Apa Tuhan tidak sanggup hari itu membuat teh sendiri, kopi sendiri? Atau apa dia tidak berkuasa untuk membuat dirinya tidak haus? Kupastikan iya. Tapi ini ada sebuah peristiwa untuk menunjukkan kepada kita hari ini gambaran Marta dan Maria. Saya tidak menceritakan sekarang Marta ini ke surga atau enggak seperti saudara Roland bilang tadi. 9 ke neraka, 1 ke surga. Martanya ke neraka, Maria ini ke surga. Saya tidak ceritakan itu. Nah, masalah perkenanan dan menyukakan. Kita berprinsip seperti ini. Seringkali kita berprinsip untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan adalah dengan kerja keras. Kita melayani sesibuk mungkin, kita buka di sana, kita buka di sini, kita buat ibadah tiap malam, kita puasa sekali seminggu, dan banyak hal itu suka enggak Tuhan? Suka, tapi belum tentu berkenan. Nah, Musa hari itu dia tahu sebenarnya bahwa Tuhan sedang membebankan sesuatu kepada dia. Tugasnya adalah untuk membawa bangsanya keluar daripada tanah perbudakan. Kita ikuti pelan-pelan. Hari itu Musa dilahirkan dan kita cerita diambil dari sungai Nil. Karena sungai Nil ini adalah sungai hebat bagi bangsa Mesir. Disitulah dewanya ada. Dewa Mesir itu adalah Katak. Jadi Katak itu ada semua di sungai Nil dan kesanalah mereka menyembah. Dan Musa besar dan dia berjalan-jalan. Hari itu dilihatnya berkelahi orang Ibrani dan orang Mesir. Nah, dibunuhnya orang Mesir untuk membela bangsanya, yaitu bangsa Ibrani. Hari itu dia berpikir seperti ini, bahwa membawa bangsa Mesir ini harus dengan kekerasan, harus dengan perang. Dia menerjemahkan panggilan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dia menerjemahkan suruhan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Maka gagal. Gagalnya di mana? Gagalnya sampai dia menjadi permahan, menggembalakan domba pamannya Jitro. Baiklah, saya membaca literatur seperti ini. Musa itu rupanya seorang hebat. Dia seorang jenderal yang memukul musuh 1 juta mundur, bangsa Ethiopia hari itu. Bangsa Ethiopia 1 juta pasukan bangsa Ethiopia mundur dipukul Musa. Dia menjadi orang hebat, orang tangkas, orang yang hebat membela diri dan orang perkasa. Sekalipun mulutnya tidak begitu bagus mengeluarkan kata-kata atau lidahnya agak tebal, maka dia tidak bisa berbicara dengan lancar seperti kita. Itu cerita Musa. Bayangkan Musa itu pangkat jenderal hari itu di bangsa Mesir, menjadi penggembala dombanya Jitro. Nah, mengapa Musa begitu hebat hari itu sebenarnya? Karena dia diperuntukkan hari itu untuk membawa bangsa Mesir. Dia masuk dalam didikan bangsa Mesir. Hari itu dalam dunia ini, Mesir adalah tempat pendidikan paling hebat di sepanjang daratan bumi. Setelah Mesopotamia, Mesir mendapat
tempat universitas terbaik mendidik manusia dari sisi akademis hari itu di bumi ini. Maka Musa berkesempatan menjadi jenderal, orang hebat dan orang pintar dan orang punya strategi perang yang hebat hari itu di tanah Mesir. Sampai dia berumur kira-kira 40 tahun. Dia belajar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan, dia menerjemahkan panggilan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Peristiwa kedua, dilihatnya sama-sama orang Ibrani berantem, berkelahi. Lalu dia datang. Mengapa engkau berkelahi? Ditanyanya. Terus datang orang Ibrani. Siapa yang menyuruh engkau menjadi hakim bagi kami? Kami tidak mau. Dia juga ingin menerjemahkan hal itu bahwa harus dengan kekerasan juga ini kuselesaikan. Dia berpikir oleh karena dia hebat, tangkas dan pintar bela diri, saya bisa menyelesaikan seperti membunuh orang Mesir kemarin dan menguburnya dalam pasir dan tertutup kasusnya. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 20 bahwa sebenarnya beban yang datang kepada dia adalah dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kisah Rasul 7 ayat 20. Saya akan baca. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia asuh di rumah ayahnya, lalu dibuang dan selanjutnya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat, ini saya ceritakan tadi, dan ia berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Perhatikan, dalam perkataannya dan perbuatannya. Sekalipun mulutnya tidak bagus mengeluarkan kata-kata, tapi berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ini ayat 23. Ayat 23 dikatakan timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Nah, dalam KJP itu King James Version, maksudnya buti bahasa kalau buka di bahasa Inggris, ternyata akan berbeda penalaran kita nanti. Begini semua. Akan berbeda penalaran kita. Ini ayat 20 dalam King James. In which times Moses was born, ayat 20 ayat 23. And when he was full 40 years old, it came into his heart. Maksudnya begini, ini tadi dikatakan timbullah keinginan. Nah, sepertinya kata-kata ini mengatakan bahwa keinginan itu lahir dari Musa sendiri. Ternyata tidak. Dalam bahasa Inggris dikatakan it come into his heart to visit his brother. It come berarti dia datang, keinginan itu datang ke hatinya, into his heart. Bukan come from his heart. Tidak lahir dari hatinya. Artinya begini, beban itu sebenarnya datang daripada Tuhan kepada dia. Hanya saja dia salah menerjemahkannya. Dia tidak taat. Karena ketidaktaatan Musa, maka Tuhan mengatakan seperti ini. Udah, kau sekolah dulu lah di padang gurun. 40 tahun kau sekolah. Gak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Soalnya 40 tahun kau sekolah di padang gurun. Biar kau tahu bahwa ketidaktaatanmu menghasilkan 40 tahun perlu kau pendidikan. Sekalipun kau udah hebat di Mesir, udah tangkas di Mesir, kata-katamu diakui di Mesir, perbuatanmu diakui di Mesir, tapi kau sekolahkan dulu di padang pasir 40 tahun. Udah, jalani Musa. Tidak begitu. Dampak dari ketidaktaatan membuat kita sekolah di padang gurun. Sekolah di padang gurun akan membuat kita kering. Dan hasilnya akan kemungkinan dua saja, kalau nggak mati di padang gurun, ya mungkin hidup dengan melotip bangan dia masuk tuh padang pasir 40 kilo, mulai bebe 7 kilo, 12,5, tinggal luli, tinggal takura, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketaatan yang sudah kita mulai diganggu oleh sesuatu. Pasti diganggu.
selalu akan diganggu oleh iblis. Maka saya gambarkan seperti ini. Waktu Yesus dicobai, yang dia gunakan hanya 3 ketaatan. Maka otomatis iblis lari daripadanya. Dan dia tidak berdoa seperti ini. Dalam nama Yesus, kami thanking. Saya thanking iblis. Dalam nama Allah Bapa. Enggak seperti itu. Hari itu Yesus menghadapi iblisnya. Kita bersama ini kan? Sampai puncak jadilah. Dan mana langsung berisno ini? Jangan kompromi dengan iblis. Saya belajar seperti ini. Waktu kita mendoakan orang-orang yang kerasukan atau orang-orang yang ada di dalam dirinya sebuah pertahanan atau dari dukun atau dari mana saja, jangan kompromi dengan iblisnya. Jangan. Kau siapa? Jebarmu. Tiga kami bagus. Tidak usah seperti itu. Saya suruh dalam nama Yesus keluar dari situ. Cukup. Nah kalau kita tidak kompromi, ditanya kita. Kita berdoa dulu dia. Kita kan cuma 3 di dalam. Kita bilang 7. Biar sampai dia muzirnya. Nah, nama aku si Malubak berkerudung itu. Iya, kami di sini dari opungnya dulu tanah opungku diminumkan kepada dia. Gak usah tanya-tanya iblisnya. Jadi Yesus seperti itu. Bama tu batu gabe roti kalapa. Nah, alami roti sapotong. Cukup, dapat kau lelokon. Ubay ma, bolo jadi buah, jadi lenombu. Dan kompromi itu harus dibuat. Dapat dua hal. Tipu mazon. Lalu pastion roro melaki si bijam, lawan anak kupo. Apa lagi itu? Di tanpa sendiri tak. Sepatu miau, mungkin sepatu di Yesus, sedang membuku talina, lokal meliruna. Alana waktu dicoba Yesus, pas do baru selesai puasa. Selesai puasa itu, jadi dilogika itu, logika. Karena bagaimana berjulu, bagaimana baju gabi roti. Itu kemana di pencuman kedua dan jadi ujunamu di batang. Langsung singkat. Molo kita, namanya langsung tulis nih. Yuk tangan lain nak. Sepuluh apa jadi mati meniup. Bila mau sepenggaram itu cuma 10 apa tadi lagi. Tapi dua nih itu. Tarik pindah. Kalau saya matong, nak tanya kalau lemu si penggaram, belum kan. Sampai harus jari-jari dan itu. Mungkin begitu. Matu dua musik. Sobat mau juga. Kuliah, sudah tuh. Itu nak kurus dia. Nya, ada belum juga. Nanti tu berjaya. Jauh non. Isu dari kobat ni. Dia belum. Tak harus kita berke. Sangat berke. Itu sih. Isu sama boleh ke punya kapal terbang. Goi 5 hari waktu ni berke. Artinya aku terjemah menurut bahasa pribadiku. Sudah apa yang disebut di sini? Singkat orang, kejam orang. Kolam nami, ilok mati, akadikik. Nak subuh yang lam dikene. Apa lewat? Ada jadi tuna muda betam seri naik. Nah subuh disini. Jadi Yesusnya tidak takut. Gak manggil pendoa, gak manggil yang lebih hebat dari dia dalam soal doa atau dalam soal teologian. Cukup. Nama menjadi tuna muda betam. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita akan membuat iblis otomatis pergi. Puji Tuhan. Otomatis. Tak perlu kita berdoa. Tuhan, kami mau ibadah. Thinking semua seperti ada di jendela-jendela iblis. Tidak, di sini pun ada iblis 3 minggu. Hanya saja siapa yang dapat dirasukinya, dia berhasil masuk. Ngantuk, gak usah dengarkan perkataan. Kalau begitu jadi percaya. Masuk. Jadi jangan anggap bahwa gereja ini sedang kosong iblis. Ada. Hanya saja ada orang yang tidak berhasil dimasuk. Karena kenapa? Karena orangnya taat beribadah. Jadi kalau tanya aku radius 70 meter, memang bisa dipagar iblisnya pakai kawat duri. Radius 50 meter Tuhan. Dalam nama Yesus kan tidak. Enggak. Karena kenapa? Yesus iblis juga bolak-balik ke surga tiap hari. Benar kan mereka itu surga kan?
Anggus pulis tiap hari. Uber Tuhan kota nengguleni semonodo. Beli-beli tu lapor aku sugut tu. Semonodo. Inatai. Semonodo perbugasi. Semonodo situ. Mulu. Itu mata malu sih. Tapi kamu pindah surat pernikahan selatan. Ya bulan. Jadi tidak ada kandang bagi iblis. Hanya saja kita mau nggak dirasuki. Dan orang istilah sono, boleh lagi rasukan langsung dia, sampai berkor-kor sampai si iblis enggak. Kadang-kadang kita dirasuki iblis juga di gereja. Merasuki itu bukan hal yang terlalu menyeramkan. Artinya dirasuki adalah masuk kepada pribadi, berhasil mengolah pikirannya, berhasil merebut hatinya, dan iblis berkata-kata dalam pikiran. Itu yang dirasuki. Sadar atau tidak, itu kita lakukan tiap minggu. Melihat orang yang tidak kita suka, mendengar firman Tuhan yang tidak kita suka. Jadi ketaatan kita terpinggir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengatakan, seringkali kita berpikir bahwa kerja keras membuat Tuhan berkenan. Tidak. Ternyata tidak. Banyak aksi, banyak kegiatan rohani, kegiatan sana sini, tetapi kita melupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu yang seperti apa? Ketaatan itu ada dalam firman Tuhan semua. Kadang-kadang kita berpikir begini, Tuhan gak bersuara sama aku, Tuhan gak ada bisik sama aku, maka saya menunggu dong. Saya kerja sesuka hati saya lakukan ini saya suka saja melakukan kegiatan saya sampai Tuhan berbicara. Kenapa? Karena kita tidak percaya firman. Padahal dalam Yohanes 1:1 dituliskan, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita mengabaikan ini, kita tunggu Tuhan yang ngomong. Salah? Kok pasti kan salah. Jadi kalau tak salah datang gak Tuhan nama kata, makanya gak suka baca firman Tuhan. Sampai hari ini aku merasa belum berhasil, mulai dari Kamis 1 dulu. Terus saya sampaikan, bacalah firman Tuhan, mulai daripada Kejadian sampai Wahyu. Tidak tahu murid itu sekarang, yang saya perintahkan dulu, bacalah firman Tuhan itu mulai dari Kejadian. Berhasil gak sampai sekarang? Udah berapa orang? Atau memang gak ada sama sekali? Nah, jangan menganggap bahwa kerja keras kita dapat menyenangkan hati, dapat membuat Tuhan berkenan kepada kita. Tetapi perkenanan Tuhan adalah mendengarkan Dia. Saya mau cerita seperti ini. Waktu saya menjadi PNS tahun 2006, saya berpikir seperti ini. Satpol PP, maaf bukan melemahkan profesi Satpol PP, tapi menurutku bagiku gak mungkin aku jadi Satpol PP. Atas pengaruh betul dalam diriku, aku sehebat ini, sebentar ini, kok jadi Satpol PP? Aku tahu kok menulis, kamu membaca, gitu. Nah, mau, suka cerita mau. Sisi stres mau. Memiliki biaya gimana? Membuat kopel, baru mengorai parunan. Nah, pojok dan pakai ser kamu tuh, saya bawa motor. Lagi biar kamu di kuliah, gue yang baik baru menggusur-gusur kawanan, baru menggusur-gusur AKP mana. Tapi musik pada saat ini ngaruh tuh istilah rongaku, nomor hal leka pada saat itu. Karena tiba-tiba setelah foto, alika be seketika. Baru menurut pandangan di mana? Selesai kolpedio. Begitu menurut pandangan anak, si bujo cerita orang kurung ada neraka. Aku cerita, waktunya mau udah. Jadi selama namun tuh dari tujuh udah kering itu. Si kuda-kuda karongan mau di pintu bukit itu pada saat itu ban. Si mengampur aku di pampil dan jurusan. Gue belum hebat di karir gue udah bupati. Udah bupati. Menurut gue cerita di bawah neraka. Bupati dia cari. Belum marah kosong. Jadi apa dia meninggal karena si netu itu kalau dia usir orang lain mati netu itu. Karena netu itu mah dokter. Gue macam dia non itu. Dia mau nangin nak. Dia mau nang. Tapi lah mau nang ini.
harapan. Saya berpikir memang bahwa pekerjaan saya ini adalah daripada Tuhan. Dari Tuhan langsung. Kenapa? Karena saya hanya membayar, kalau nggak salah hari itu 2 liter minyak, ongkos saya ke pengururan, yang kereta pada satu, sepeda motor Panther, ini lebih Panther, kan Panther dong, Supra X, mirip Supra X. Kalau hidup, biaya aku baru materai baru mencukupi. Saya tidak menyokong, saya tidak menghubungi orang-orang lain. Dari waktu itu 1.200 orang yang ujian, cuma satu yang diambil, saya lulus hari itu. Nah, saya berpikir seperti ini, tinggal mengukur Tuhan. Dan dalam hati kecil berkata, jangan, stay calm, tertunggu masalah, tetap calm. Boleh nampak yang banyak kopetong berbeda ayat tengah merah, butang-butang. Itu ngaruh kan itu, bentukut dober, pusat 200 kali, lompat 1.000 kali, tiap pagi. Saya berpikir waktu ya, singkat cerita, ternyata itu hanya formasi pelamaran. Saya tahunya waktu itu kami dipanggil di dinas PU, saya juga masih berpikir di dinas PU, menjaga-jaga lilang mahamin, lilang tender, menjaga zulman yang berbeda ini, menunjuk sahun kurma, pisau sangkuri. Telah orang kari suku Tuhan, tapi bercita-cita ratu Jepang sama isi. Karena bercipit-cipit tiada teman. Nah, jadi di dinas PU kami 2 hari tak tolak. Eskamon mulai mereka lagi untuk mendefinasi kita. Eskamon dan pas sapul PP pada dinas pekerjaan umum. Aku tuh sih mengerti orang ini. Ibu lekan. Pada Tuhan. Dengan orang di kumatong yang lama nih. Wama posodo bi bukan murah-murah pe naik guling. Bina dulu isi betul. Soalnya lah pos pas dia kan. Lagi mau di tekong na diba. Agar makan tanah. Lama aku kata sapul PP. Dan dia itu mama. Bapak dia dinas pekerjaan bila sapul PP. Sangat gila mau ada kumatong dari semua orang kecil. Bisa kami dah jam-jam, sudah bisa. Jilo hamil itu. Lama tu untuk bikade pinna. Tur Madinah sedang kami sedari orang memastikan di jilo hamil itu. Atau sapul PP itu mau? Maaf bukan merendahkan profesi, tapi ya begitulah caranya Tuhan mendudukkan kita. Lama itu bikade. Ibarat memang pada formasi pelamaran saudara kita Natal sapul PP. Tapi kami tempatkan pada dinas pekerjaan. Tubuh betul. Yo bapak. Oh, mama. Jadi staf PU rumah ini. Nah, kalau lebih bayang aku mengesong di staf PU. Bayang aku kita do meniup kopel, do sangkur, lalu mengalih sekajol makanan semua. Omah bagi aku Tuhan. Mermudia butuh syaitan lagi mesti ya jol mah. Ternyata tidak. Nah, saya taat. Sekarang saya kadang-kadang berontak seperti Musa. Saya rasa pulang lagi. Awal-awal itu lagi semua itu aku di pukul aku mukul kita mati halus. Tuhan suka, tidak suka. Kamu kadali apa perintah? Saya katakan bukan itu, bukan seperti itu caranya. Caraku ada. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Kita pikir Tuhan tanya kepada kita. Aku rencana sonon berita nasional lama. Tanggal begitu sebutan yang bulan. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan akan bertanya kepada kita. Jam 3 malam. Itu udah bermu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan akan bertanya kepada, nggak akan bertanya. Dia tidak akan pernah bertanya. Kita bebas dengan pilihan kita. Bebas. Hanya saja kita mau nggak taat kepada Dia, mendengarkan Dia, karena banyak sekali program-program kita. Kita pikir program itu yang baik, program itu yang baik, program sana, program ini, program tahun depan. Saya tidak menyalahkan kita berprogram dalam hidup ini, tapi harus bersumber daripada Tuhan. Ingat untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita dilahirkan di bumi ini.
bukan sesuka kita membuat program kita hingga kita tidak memenuhi status ketaatan kepada Tuhan. Banyak sekali yang salah. Mau kita lihat semua, beberapa lah, jangan semua. Hari itu Musa ini aja dulu kita selesaikan, yang Musa kita sepakat. Musa kita selesaikan. Waktu dia membawa orang-orangnya di padang gurun, hari itu dia marah lagi. Musa berkata kepada batu, ya, supaya anak-anakku itu minum, supaya batu mengeluarkan air. Terus Tuhan mau sebenarnya kijak, lah sama nasa Tuhan sama kanan. Ya nanggut tipe lo mengambil kira-kira begitu, panasnya hati Musa. Musa anak suami itu behani. Ngado waktu sampai istrinya menunggang. Dia udah tutup anak komon, ubah-ubah bagus sematu aku, mungkin kira-kira begitu istrinya. Romo sih sematu ana, baru tuh. Elah, iba nggak mau kikokik ini sebetulnya. Ayo dia, mang yang malam kudu betul Malaysia, itu kira-kira begitu. Marah dia, pak, ilotak dia begitu. Pukul mana begitu pakai tongkatnya, kan right? Tapi udahlah, Tuhan nggak mendengar. Udahlah Musa, ya aku ngerti sih perasaanmu. Kalian jangan gitu ya, jangan gitu ya. Karena kenapa? Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dari situ Tuhan tadi berkata, kepadanya aku berkenan. Belum ngapa-ngapain Tuhan, belum berkhotbah, belum menyembuhkan orang sakit, belum menyembuhkan orang gila, belum banyak, belum ada cerita tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus hari itu. Tapi Allah berkata kepadanya dalam di Sungai Yordan, aku berkenan kepadanya. Aku berkenan kepadanya. Itu status hebat. Itu status yang dicari-cari. Makna berkenan dalam kamus yaitu senang, setuju, suka. Setuju ini memang begini. Jadi artinya bolong berkenan kita tu gelenta, berkenan kita khusus seorang, ahabe benon, sebetulnya nak pola be tak koreksi. Karena kita percaya hasil dedikasinya akan membuahkan hasil yang baik. Begitu kira-kira berkenan. Jangan pola suku nota. Jadi mana pedang pola be terlalu kaku. Awak ada tangan itu surat persetujuan asalawan enggak. Dia mengalir begitu saja karena dia mendapat perkenanan. Dia berada dalam jalur taat supaya apa? Supaya rencana Tuhan terjadi melalui dia. Kalau kita sadar hari ini rencana Tuhan terjadi melalui kita, kupastikan kita akan memenuhi mulai hari ini nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan. Awak kita makanya orang enggak sono cerita. Unang enggak kamu molo hera gabe perfotokopi lo, saya tamat sini gawe perfotokopi yang macam, silakan aja setia di sana. Karena hal yang sangat kecil dari Tuhan, kalau memang dari Tuhan akan sangat besar kuasanya dan buatnya. Program-program yang berasal dari manusia yang besar, yang luar biasa, akan menghasilkan hasil yang sangat minim. Karena kenapa? Tidak dari Tuhan. Maka saya katakan tadi, saya diperuntukkan menjadi Satpol PP. Dan sampai hari ini belum pernah aku pindah dinas dari dinas P. Pernah tahun 2016 kemarin dipindah-pindahkan sampai ke 3 dinas, tak pindah-pindah aku sampai hari ini. SK ku aja yang jalan-jalan. Di sana SK ku, datang sendiri SK ku, balik lagi ke P. Bapak Ibu Saudara, taat itu butuh perjuangan. Mau bayang-bayang aku butuh kondisional. Gaji ku tahun muda, 2.600.000 susah bulan, 2.600.000. Tiga, kurasa dulu hari ini pasti saya dapatkan. Dan saya berpikir seperti ini, Tuhan, kayaknya nggak cocok lagi deh gajiku sama aku. Kebutuhanku banyak, ini ku banyak. Sekarang, karena sifatnya pikiran ope meraktituk nadang tak terlayani. Tapi saya berpikir, ini dari kau Tuhan. Ya sekalipun 2.600.000, udahlah aku setia saja. Mungkin ada sesuatu yang harus kau tunjukkan kepadaku. Setia saja. Baca-baca kami isi jumlah yang setia. Tidak masalah. Karena hal kecil dari Tuhan, kalau kita setia dan taat pada posisi itu, kupastikan hasilnya sangat besar. Haleluya. Honor di suatu sekolah gaji 400.000 per bulan, setialah. Karena kenapa? Karena itu dari Tuhan.
Oleh karena apa manusia itu jatuh dalam dosa? Karena keinginan. Gak sanggup hatinya melihat orang satu tamatannya lebih hebat dari dia dalam tahun ini. Gak sanggup dia menerima orang satu kampungnya sudah punya mobil, sudah punya rumah baru, sementara dia masih ngontrak. Akhirnya dia berpacu, ikut bodoh. Memang firman Tuhan Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nanti malam aku beriman, besok aku tidur itu siang malam tanpa tidur, tanpa istirahat. Padahal dilihat warning asal istirahat dong. Siang terus semangat, terus tidur, bangun terus matahari bersinar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setia dalam posisi-posisi kecil, setia dalam hal-hal kecil. Mulai juara 70 kelas, tapi dari Tuhan setia. Ya, setia. Asal mau juara 70 sian, normal. Guna juara saya sian, normal tuh. Jadi jangan sirik. Oh juara saya terus pembaris kok. Tidak marbubuhon niti, marbubuhon masa ya? Nadi lope nggak gudang terima ya? Masih baik ya? Nama Mas Tio Suarnai sama baru mau datang di terima. Pikir beda suara. Setia. Menjadi ini hal-hal kecil. Saya mau ceritakan seperti ini. Taat itu lebih penting daripada profesi. Haleluya. Taat itu lebih penting daripada punya banyak uang. Taat itu lebih penting daripada benar. Taat itu lebih penting daripada banyak penggemar. Kadang-kadang begini, saya berpikir sudah hampir 3 tahun saya menonaktifkan Facebook. Aku berpikir seperti ini. Saya tidak membuat Bapak Ibu Saudara untuk berpikir seperti itu. Itu pemahamanku saja. Facebook itu baik. Tapi aku berpikir aku mengupdate status, saya mengupdate status dan melihat berapa yang menyukai. Kalau kira-kira 70, mau harus naik. Kalau belum kira 200, mantap. Kata-kataku bagus. Sadar. Nah, pernah juga di YouTube pengen jadi YouTuber. Ternyata sampai sonare pada gurap tuh nama nonton. Lupa kok. Lama memang apa adanya aku buatkan. Meribis juga udah baik. Apa adanya baru video kapal piring. Tuhan. Dari yang nonton gak ada yang suka. Orang banyak kapal piring lebih hebat dari sana penaruhan. Nah, saya share itu. Bahwa ternyata setelah tidak sadar aku ingin membuat kerajaanku sendiri dengan melihat berapa yang menyukainya, berapa yang nonton YouTubeku ya, membangun kerajaan sendiri supaya banyak menjadi penggemarku. Ternyata karena itulah Lucifer jatuh. Karena itu Lucifer jatuh. Salah satu kesombongan yaitu baru yang kedua berpusat pada diri sendiri. Menurut cerita, Lucifer itu adalah malaikat paling cantik, paling ganteng, paling semuanya, paling pintar, paling hebat di musik, paling diakui. Sempat Tuhan berkenan kepada dia. Sempat. Kadang-kadang gara-gara perkenanan ini menjadi sempat. Akhirnya dia berpusat pada diri sendiri. Biasanya malaikat Lucifer buatin dong lagu penghantar tidur piano. Nah sini, baris, tidur semua, ambil selimut, ku pianoin. Dia bisa membuat tidur malaikat. Ini ceritaku ya, bukan nggak ada dia cerita seperti itu. Artinya dia mulai bangga pada dirinya sendiri. Buat kami saksofon, di pulau saya saksofon karena semua alat musik dapat dimainkan di situ. Oleh karena itulah aku menonaktifkan Facebook. Karena selalu terpancing tiap hari. Saya terpancing membuat kata-kata bagus. Saya mencarinya dari buku, saya membaca banyak, saya mereferensinya dan membuat menjadi 3 kalimat, saya buat di Facebook. Dan kulihat berapa yang mereka. Saya membangun kerajaanku sendiri di Facebook. Saya membangun kerajaanku sendiri di YouTube. Saya tidak menyalahkan kita. Tetapi ada sesuatu yang terkandung dalam
Mulai dari kamu ada setahu mulai tahun 2010 dia naik gue itek dak kami karena mau hapus siar hempoki dak gue pihak akun rumah dak gue jadi mulai ada pingoti kunang terpancing yang mungkin lalu membuka kunang kami hapus sama Facebook muda contoh tahu nah artinya tergantung kesadaran kita ambil nilai positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita lepaskan dari dalam diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Puluhan tahun saya begitu menurutku banyak pelayanan yang kulakukan, banyak sel yang kubuka, tapi menurutku itu hanya menyenangkan Tuhan. Kemungkinan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku harus mencari perkenanan kepada Dia supaya aku benar di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada satu orang lebih. Sampai jam 12 tuh setengah satu. Ya kira-kira seperempat jam lagi. Orang-orang yang awalnya diperkenankan Tuhan, tapi pada akhir hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tragis. Kita lihat yang pertama Gideon. Gideon itu adalah seorang pemimpin yang hebat, yang ganteng, yang tampan dan perkasa. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22 dikatakan bahwa dia mengumpulkan emas dari semua bangsanya dan membuat patung lembu. Ikut balik memang itu semuanya ala masih stres ini. Kadang-kadang kita stres ini keluar dari jalan Tuhan. Berapa orang kita yang stres tiap hari? Bersyukurlah karena stres. Saya katakan bersyukur karena stres tiap hari. Kenapa? Karena dengan demikian kita dapat berdoa kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur banyak sekali perkaraku selama beberapa tahun ini. Karena dengan demikian aku dapat merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Supaya aku tidak menganggap diriku mampu untuk segala sesuatu. Gideon stres hari itu dengan bangsa-bangsanya, dengan semua peperangan di stres. Jadi adalah dibuatnya patung emas dan dia berakhir dengan tragis. Yang kedua Raja Saul. Raja Saul dalam 1 Samuel 15. Hari itu Tuhan memerintahkan, engkau harus menumpas Raja Amalek, yaitu Agag. Semua lembunya, semua kambingnya, semua ayamnya, semua masyarakatnya bunuh. Itu kata Tuhan. Sama seperti kepada Musa tadi. Berkata kepada batu Musa supaya dia mengeluh, tapi dipukulnya batu. Itu melanggar kesucian Tuhan. Saul tumpah semua. Tapi Saul berpikir dibawanya hidup Raja Agag, Raja Amalek itu, dan beberapa kambing lembu yang tangguh. Menurut kita itu bijak enggak? Malah kan? Boleh suruh Tuhan kita disuruh polsek nenggolan besok. Hamu kana poso parkota nenggolan marporang maburu ini tu jadi marap. Sudah pemuda gereja arang asap pedoho piring di parjaji marap yang ngati ya ini sudah kita naik. Dan binoto bion lukut sampai penanggangan. Suatu ngadong na babuan mula. Pamati sudah selalu suka pamati. Terong mungkin si Amni contoh udah sih. Pilih udah siang ni, nabi contoh. Na warna na pasu ini. Amni. Iberang mana bagakian ayo marmas. Kamu nama aku dia bukan? Terlalang masih sinat tu. Masih tahu itu tu. Siang rohana, olong rohana. Olong rohana memberi itu. Jadi baru ini. Apa namamu? Itu mujaz tu. Apa yang apa setuju lo naro? Lah orang bisa muncul berjulu si pamation. Dan pamati. Dibayar tu mata. Bukus-bukus karenalo. Dibitulen, orang itu ngayon. Orang itu sama-sama SD itu. Nah, tapi sama memerintah pamati sudah.
Kenapa diperintahkan dibunuh semua? Supaya tidak ada bau pengaruh daripada Amalek, baik daripada hewan-hewan yang masuk kepada bangsa. Dan nomor hakwal lawan di bangsokku, agi habing umum hobok habing ni Raja Amalek sekabing dan nomor hakui lawan di para jurid muda Saul pamati sudi ngatir kutu kisudi masa yang aku musik kutu di pengulung-ulung saya agak isi sasi sahur pamati sudi ni kuro rosi siang ibu masa aku saya ucang sepuluh garam cicing naik mana kurung nabe mas ulang-ulang ni mata nabi berbinar-binar ibu nabi di kane kalau nabi lulus naik ini pun nabi mulut bapak cama pak tino pecah hosin di bulan dia kata udah kopi ke pemaju mulut anak nabi itu mesti bini aili di bulan mulut nah udah kuning kapen orang bagi aili kira-kira begitu. Kedaulatan camat dilanggar, akhirnya mendapat konsekuensi. Kamu bukan masyarakat lingkungan lagi. Kamu melanggar perintah saya. Sampai hari itu, atau orang mesti selalu untuk kata-kata kau tu Samuel. Tuntaskan. Diujikan dengan orang ini. Masuk ke rumah ini. Biar kau tuntas sulit. Upama itu sudah zaman pamate. Terus si Samuel. Buhan mulai. Jadi habis naik buri dah wigi, nampak ni mesti hari je. Kau itu tua tu upama itu sudah habis ni. Habis ni saya nampak mesti. Dan aku yang lucu saya. Anak salam betul kan? Oh, habis ni saya malas tu habis. Udah semai tenang. Tidak bisa berbohong di hadapan itu si Samuel udah seorang nabi penubuat. Si Samuel tiga raja yang buat si Samuel, si Daud, Wakanas lebih. Dicoba-cobanya berbohong kepada Samuel, nggak sanggup apalagi sama Tuhan. Kadang-kadang saya katakan tadi kita lupa Tuhan itu adalah pemarah. Yang kita ingat selalu baik. Kita melakukan itu, iya Tuhan maafkan ya. Nanti malam kan bisa minta ampun. Karena gitu juga dia tadi malam. Lebih menarik ya. Yang kemarin itu ya gitu. Ya gitu. Sekarang Tuhan ini saya tetap berkenan tuh Tuhan. Kadang-kadang enggak mikir kita. Waktu kita minum perjamuan kudus, sadar atau tidak, itu ada dua konsekuensi. Kita akui sebagai juru selamat, kita minum darahnya dengan keseriusan kita taat kepada dia, atau kita minum itu tanpa ketidaktaatan akan menjadi neraka bagi kita. Mutang perjamuan kudus. Makanya ngiri dulu minum ini. Dibaca di sebulan, dari sebulan sebetulnya dengan mengingatkan ketaatan kita supaya tidak luntur. Supaya tidak luntur ketaatan kita. Dengan dibaca di sebulan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, turut Bapak Departemen. Nah, kita masuk berapa orang lagi ya yang akhirnya tragis. Daud, ketaatan dia kepada kehidupan seksualnya membuat dia jatuh. Salomo, ketaatan dia pudar kepada kehidupan seksualnya juga. Baik kamu mah 700 istrina, 700 guntingan menangaru na terbeli. Bukan pulga. Kamulah ini dihampiri tiap malam satu. Bisa lebih ketahuan sekarang. Saya ada 1 tahun 745. Saya kan istrinya sekali ini. Saya dituduh tahun. Itu kuda. Nah soalnya kuda. Dia dapat tuh cuma di kalau. Tahu deh. Bapak Ibu Saudara, dia jatuh gara-gara. Abraham juga membuat kebijakannya sama seperti Saul tadi. Saul di mana kebijakannya? Mungkin lomodo orang itu harap. Asa mana nak kapasapakan jenderal, letnan, brigadir, doh aka
Paraka, do Brito, sama sudah Huwa melubur. Kebijakan itu bagus bagi bumi, bagus bagi Saul, tapi tidak kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintahkan, tumpas semua raja Amalek, tumpas semua kambing dombanya. Jangan ada yang hidup, tapi dilanggar Saul. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan mendapatkan anak perjanjian dan engkau akan melahirkan anak yang hebat dan istrimu akan melahirkan waktu umur 3 tahun, 100 tahun. Itu umur 86 tahun. Firman Tuhan itu datang kepada dia. Alai Roma si Sarai dibantu sama Tuhan. Untuk apa kita bantu Tuhan? Memang dia tidak bisa bantu dirinya sendiri. Tak perlu tolong Tuhan ya. Menolong Tuhan juga mengangkat Edgar. Tidak. Mabila Tuhan juga alani paling dia dari jatah. Untuk apa? Seperti agama seberang di Valeria Tuhan nami buah parang. Untuk apa kita bela Tuhan? Dan bangga Tuhan. Kami bela kau Tuhan. Kami melarang berpuluh. Kami bela kau Tuhan. Di belakang kau Tuhan. Kami ada dengan datang Sarai pengen membantu Allah. Bayangkan dia pengen membantu Allah untuk rencana Allah dengan kebijakannya sendiri. Sama seperti Musa. Sering sekali kita seperti itu. Pikiran kita, tenaga kita buat merespon panggilan Allah untuk rencananya. Maka salah semua. Kita balik begitu saja. Kita salah terus. Tidak pernah dengarkan Tuhan. Kita ingin itu, kita ingin ini. Salah semua. Orang masih sarai. Mama, ayo bereng, apa yang memang enggak Tuhan berdoa. Ini mama. Ibagasan apatis. Kenapa mikir mana lo suruh-suruh dari Tuhan ya suruh-suruhan. Alasan itu kita kan balik pergi itu muka kita. Wah, ada 100 tahun ibadah. Nomor guru sudah. Ya nanti itu baik guru dicari lagi. Ya mau nama malaikat. Boleh kau Muhammad tu. Muhammad tu mau mana? Nama malaikat tu. Dibantu mana sama Tuhan? Lahu rencana. Nama nasi hagaron. Lama kamu. Nah. Masih siap berhampe dibilang mungkin tak? Mungkin. Tak apa-apa. Apalah istriku mengalian. Ya. Kira-kira begitu. Karena manusiawinya Abraham hidup. Ini karena no 70 tahun pembelu mama. Saya tunggu nih. Mangul. Jangan salah. Mangul na solusyon ni kunawahan. Dan kapag po si malolong ni natanay panongan ni. Ito. Ako kamu juga ya. Kamu suruh mau buru itu apa? Suruh itu apa tadi? Mama sudah garum babon. Nah, terjadi rencana nih Tuhan. Kan kira-kira begitu. Tak perlu bantuan Tuhan tentang dia bisa menjalankannya sekalipun bukan melalui kita. Maka tidak ada yang dapat membanggakan dirinya. Aku ini pilihan Tuhan loh. Kalau enggak aku, gak akan ini semua bumi ini. Oh, jangan pikir. Marah pada semua. Mau ada ngalani kamu, mau ada boy melewat kamu, sianan. Kamu gagal lah. Aku memang saya sudah. Lahirlah namanya Ismail. Tubuh masih Ismail. Aku kayak jangan cerita kita pun. Lah yang Quran. Oke, jangan cerita anak baru hebat masih Ismail. Kurang memang. Ya, memang ada berbeda. Tidak berkarena karena bukan rencana dari itu. Karena siap Tuhan iman, siap jorman. Maka sisi Tuhan 14 tahun tu si Abraham. Karena dia salah. Tidak taat. 14 tahun sisi Tuhan tu si Abraham. Pohon. Alai. Syarat tu si Abraham. Ketidaktaatan naik memberi mana taat sampai 100 tahun. Makin 5. 3 tahun kira-kira tanya yang jawab Tuhan. Tak kita makan yang terus. Tuhan tidak mengatakan seperti ini.
Ai nama hasusana yang lu tahu akan apa baik do. Una taruh penasihat Tuhan o. Karena apa baik do lani keinginan akadihata kau tangta kadi segala macam mabet tersiksa hita. Alani keinginan tadi una taruh Tuhan sedang menguji aku. Enggak. Dak kira orang itu hamba fokus kita. Dak kira orang itu hamba mengidoi kita. Dak kira orang itu hancur kita. Karena keinginan kita. Nah, dalam posisi itu, apa Tuhan meninggal? Kadang-kadang dia diam, sekalipun dia mengawasi dari surga, mengawasi melihat kita, memelihara kita. Kadang-kadang dia tidak bersuara apa-apa kepada kita. Selama mungkin bertahun-tahun, udah. Aku mau menunggu kesehatan. Kau berdoa enggak terus pada posisimu, taat enggak terus pada posisimu, berdoa jam 5, berdoa malam, berdoa, dan bersyukur. Enggak perlu. Sama seperti katakan Romlan tadi. Respon kita terhadap masalah itu menunjukkan kedewasaan kita. Haleluya. Mulai songgak kita, silakan hari ini. Nah, itu lama saya songgak kamu mau. Mulai songgak balik itu. Wah, bola bermuda di sini muda itu. Tangkap kok. Kamu, tapi kehadiran itu kuat. Tadi kami harus buka kemarin diskon. Itu, begitu. Respon kita kepada keadaan yang datang itu betul. Buku tak bersekolah, ijazah ulu tadi kita. Sebagai berku ibu, kalam betul. Soalnya apa buat Tuhan mintikan oleh kantor. Tidak nasional masyarakat ini siubiok kurang pisau. Sokong, sulit. Soalnya mau dok beri, sulit beri. Mau beri mana teratur? Salah mau isi lainnya, ya oleh mana? Itu gimana mah sono kasta berbudaya tangan aku nak kapsa. Tuh salah masih. Dan HP ini mah butuhnya dua boleh masuk membuat semua ini. Nidik kemaruk isu sakul PP. Ki butuh lembaga sakul PP dan diberikan. Dan ada betul yang hampir aku ada dong akak peralatan lebih juru. Muluan bilang pulau takut tuh naik percuri di mana-mana. Percuri pasti loh. Karena pasti bisa pilih patu begitu. Pulang. Wah, ini gue baru buat pusing raspak di motor mati. Begini lu sebelum mati lu mana mau merumi, naruh. Mana betul mayaton naruh. Nah, gila, udah, tuh, dengan hilang. Well, nanti. Dan apa yang musak mendeli? Jolohona asal besi. Kan gitu. Kalau itu musak mendeli. Jolohona pak dok dari besi. Nah, respon kita terhadap fitnahan, sonodo uri, sonodo nakai, tabaho, oh itu tahu, bime, sonodo mata situ, luhui itu, sisa diri noni dengan respon kita yang kalem saja, oh itu pas sesaat deh, belajar sesaat deh, oh itu dia wah ini. Karena filosofinya apa? Buah yang baik akan selalu dilempar orang untuk dimana? Dan kalau butuh ada butuh juga pilih. Itu terlalu. Ada. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Tuhan akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada orang yang taat tidak diberkati. Selalu mendapat sesuatu. Dalam udah kau berlimpah-limpah, gudang terus presiden keping meja, presiden buran. Tapi waktu kita butuh, Tuhan cukupkan. Saya mengalaminya dalam banyak hari-hari saya lalui. Terus butuh uang Tuhan, masalah. Butuh uang Tuhan, masalah. Coba untuk tidak tergantung kepada orang lain. Mau butuhnya lebih kita cenderung meminjamkan manusiawi dulu, mempersesak, telepon usang. Saya membuat seperti ini, mencoba mengubah ketergantunganku. Meminjam tuh dia, meminjam tuh rentenir, ubah lagi. Ngomong sama Tuhan. Ya kalau enggak Tuhan bilang silakan aja. Kira-kira begitu. Artinya begini, harus ada nilai kepasrahan, ada ketaatan. Haleluya. Haleluya. Menang terus mengalami solusi.
Menatawain iman tanpa perbuatan adalah mati. Surima dan leon alani kata-kata iman. Kadang-kadang harus berdiam dulu, mersinggang di jabu, menukun-nukun Tuhan. Akhirnya mesti merasa. Jadi kan kalau sebetulnya kita mengagumi Tuhan, karena soalnya orang itu dan orang yang kapal sama bola tangis sih tapi depan Tuhan kebe memang tihan aku memang sih berburu dan biasa saja ngomong sama Tuhan. Tuhan ya kira-kira gini ngomong seadanya aja, tidak pula ya Tuhan ya Rabbi Al-Quran dan Assalamualaikum, ngomong biasa saja. Karena kenapa? Tuhan itu mau kita anggap sebagai sahabat. Bapak dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan kita kepada Tuhan digambarkan ketaatan kita kepada yang lebih besar, yang lebih usia yang lebih tinggi, yang memimpin kita di bumi ini, yang memimpin kita di organisasi ini. Di grup B boleh terdiri beberapa yang taat dan yang tidak. Di grup muda, di grup BPH, ketaatan kita kepada perintah, kepada aturan, kepada segala sesuatu itu kelihatan orang. Waktu tidak mungkin kita taat kepada Tuhan, kepada yang di bumi ini saja kita tidak bisa gambarkan ketaatan kita. Percayalah Bapak Ibu, dan melalui kita rencana Tuhan terjadi melalui hal dulu. Makanya dokon dan berjuli gabi berpudi gabi berjulu. Jangan bangga jadi manusia hari ini menjadi seorang Kristen, seorang berpemuda, seorang yang berpakaian cantik. Hari ini seorang sedang melayani, jangan bangga. Besok kau bisa pudar, besok kau tidak dianggap Tuhan menjadi apa-apa dan dibuat melalui orang lain. Maka jangan sulit-sulit untuk melayani Tuhan. Jangan sok mahal, jangan jual-jual mahal. Karena kenapa? Melaluimu ada sesuatu yang harus terjadi. Saudik naik dan saudik naik. Kalau berbeda, haleluya. Ini soal ketaatan dengan kebebasan. Kebebasan. Saya mulai seperti ini. Saya tutup Alkitabku dan aku ceritakan seperti itu. Saya aja nih, gak ada berkitab yang namanya. Karena doa aku terakhir 1, terakhir 3, terakhir 5. Ketaatan versus kebebasan. Pada awalnya bumi ini diciptakan oleh Tuhan dengan Adam dan Hawa dan di dalamnya ada kebebasan. Kenapa harus ada kebebasan? Karena Tuhan tidak ingin membuat kita seperti robot. Yang Allah Tuhan kita isong mobil. Iko jalan nebang ngulu asan. Ngulu jalan nebang itu starter sama ngulu. Iko jalan nebang masuk di gini asan. Model songan nalak berarti iko jalan dikendali handle hidroliknya baru mereka sebutnya. Tapi Tuhan ingin kebebasan itu kita gunakan untuk memilih Dia. Haleluya. Kebebasan itu kita gunakan untuk memilih Dia. Oleh karena itu Dia ciptakan pohon di tengah taman itu. Dan menjebak, tapi untuk membuktikan kebebasan kita itu. Alana bola-bola nadeng kan dusuri dalam taman ini. Tak ada gunanya kebebasan. Alana kebaikan dan harus sudah. Maka diciptakannya pohon itu untuk kebebasan itu. Biar Adam dan Hawa memilih bebas dengan pribadinya, dengan hatinya, bebas memilih bahwa aku harus menyembah Tuhan, tidak tunduk kepada iblis. Asal apa itu kebebasan kita akan nampak melalui kita sekala pebui. Asal sadar kita, unapa bangga kita, asal sadar kita. Dan melalui kita sekala pebui. Dan melalui Pentakosta siang sama margarita peboi, rencana Tuhan harus terjadi. Tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Garis bawah tidak boleh gagal. Nah, hari ini saya mau ceritakan tentang rencana Tuhan mulai daripada penciptaan sampai kepada penyaliban. Mari kita ikuti baik-baik. Mau kita ikuti baik-baik. Anu gabe membosankan do cerita Tuhan. Khotbah. Gabe orang ujung naik dia anak itu seperti itu prosesnya. Maka dengarkan baik-baik. Waktu itu jadi Hawa makan buahnya, yalang berbeno, berdosa. Hari itu dalam Kejadian 1 sudah dinubuatkan Yesus mau datang ke dunia. Percaya atau tidak, lihat ayatnya. Maka engkau boleh bersama dokon parbutomu matabihulna jalan lisak tonomu mah uluna.
Nah, ini masuk kepada ini di situ sudah tergambar penyalipan. Para ketua membaca biulna dari Sabtono memuluna. Sudah tergambar di sana penyalipan. Hari itu iblis menanggap gini. Oh, untuk menebus manusia yang jatuh dalam dosa ini sudah direncanakan Allah untuk menebusnya. Kenapa begitu sayang Allah ini? Udah berdosa baru saja direncanakan lagi untuk menebusnya. Kenapa begitu sayang? Kok aku dibuang? Aku yang menembak dia selama ini. Aku yang musikin dia. Setiap kali ibadah di surga, aku yang main musik. Aku yang memimpin choir. Begitu Lucifer. Udah, kita tarik. Sampai putus. Sampai rencana Tuhan itu tidak terjadi. Sampai Yesus itu tidak terjadi. Penyalipan itu beberapa tahun ribu mendarat. Kita ambil siasat. Hari itu lahir Kain dan Habil. Pak Hatuk. Soalnya berbiara mulai pamer nganu nahawer ini. Mana mau ngasih narwano? Pasti kamu kena mano. Halo kena. Kain dan Habil lahir dan mereka bertani. Nah, jika cerita Kain dan bunuh Habil, iblis berpikir seperti ini. Iya, pasti ini dari keturunan si Habil yang mau menebus manusia ini. Ternyata dia salah tangkap. Dari situ kita tahu bahwa iblis tidak maha tahu. Dia hanya tahu apa yang kita katakan. Dari situ ketahuan. Nah, masuk Hosea. Ternyata Kain melahirkan anak-anaknya. Jessica itu ternyata lahir. Masuk Hosea itu zaman di sini. Asal cerita waktu kita bahas awal sinuh ikapali. Kalau kita baca dalam Kejadian 6, hari itu ada banyak raksasa-raksasa di bumi. Takut saya di Tiponion, karena soal dia raknyo doronyon. Nah pasti raksasa, banyak raksasa dan suku-suku Nepilim. Saudara tahu itu siapa? Itu adalah iblis. Ima raksasa do Nepilim itu adalah anggota Lucifer. Maka anak-anak Allah itu memang sesuka hati mengambil perempuan dan mengambil siapa saja yang disukai. Menurut saya hari bagi bahasa Indonesia, masa gitu anak-anak Allah sesuka hati dikatakan menyandang-gendakan? Karena memang mereka adalah malaikat. Di maka bangsa-bangsa raksasa. Nah, hari itu mereka mengawini semua perempuan, siapa saja yang dilihatnya. Sudah perempuan raksasa. Maka lahirlah manusia yang setengah dewa, setengah manusia. Ini pandai-pandai sih, lalu tuh mendapat perkenanan di mata Tuhan. Karena Nuh tidak berasal dari keturunan raksasa. Dan ada darah raksasa, mana darah Nepilim di sini. Maka ada orang iman, anda berhak masuk tuh. Dan Nuh adalah seorang yang sempurna. Saya mau gambarkan kesempurnaan Nuh seperti ini. Kesempurnaan yang dimaksudkan kepada Nuh adalah kesempurnaan secara manusiawi. Bukan kesempurnaan yang memiliki bisa main tenis, bisa ini, bisa berenang, bisa terbang. Bukan kesempurnaan, tapi kesempurnaan secara manusiawi bahwa dia murni manusia. Tidak ada campuran darah Nepilim di dalamnya. Anak rasa saya kasihan. Kau ini kamu sudah keburu-buru. Asa tubuh mesin yang non nedorkonen lah menembus zulmai. Ternyata tidak. Tuhan itu membuat rencananya hebat dan tersusun rahmat. Dan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. 8 orang ada di perahu. Kalau main itu nanti. Oke, sampai situ. Saya mau air bah. Dan saya ceritakan sedikit lagi. Nuh itu dalam Kejadian 6 ayat terakhir tepat melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Tepat. Ini pihak panggil kita pun tepat melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Bangunlah perahumu 400 hasta, 350 hasta, dan 35 hasta lebarnya. Tepat. Baik masih ada pituna. Baru begijang baik buka. Gunaan soalnya mandon Tuhan Yesus Kristus tersilam. Soal perahumon. Kira-kira begitu. Dan ada dari mesilu. Tabang lebih pituna Tuhan. Asal-asal masuk binatang ini. Alana dinosaurus dan muat senon. Dan mesilu kebijakannya tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Oleh saya ada itu dia dalam lembu. Dan ada jadilah diperahui. Kenapa? Supaya Nuh tidak melihat kecemasan dalam dunia waktu air bah itu mengamuk.
Lagi dari mana sih jadi memang nak tulang si Eropa. Aduh, kamu kihoki. Lalu dia dilihat, aduh, kamu udah si Dorcas. Iya lihat tuh makali set. Yang namanya apa? Dia tadi ditutupnya semua rapat. Hanya satu pintu dan engkau hanya boleh melihat ke langit. Engkau hanya boleh melapor ke aku. Kira-kira gitu maksudnya. Kalau kau udah mau melapor, baru saya ada pintu samping. Sehingga mana masuk ke kedua ini sudah kebapahan. Dan terbukti waktu Yesus disalib, satu kali cucukan lambungnya. 5 pintu naik pada dulu. Siapa sudah itu lambung naik keluar memudar. Ini sudah menunggu kita sampai saudara. Haleluya. Haleluya. Bukankah hebat rencana Tuhan itu sampai kepada perahu dia digambarkan Tuhan Yesus yang akan tersalib berapa ribu tahun mendatang setelah itu. Masuk kamu satu. Lalu keturunan Sem, Ham, Yafet memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Dan itu simbolis saya kira. Si nonon naik bingung mana tuh. Si Ham si Yafet itu. Saya kira Tuhan Allah orang yang lalu manusia pun bingung mana. Sudah negara buat sekarang lalu manusia. Mau menawar si dikaman sampai itu zaman di Silo, sampai itu dia. Wah, begitu kerja kerasnya iblis untuk menghadap penyelamatan rencana Tuhan. Sapa beren jo kana taata atau dok na sota atau dok rencana Tuhan no. Unang semangat kita. Ay kumbileriano di, ikonaru singa, ikonaru mampu, ikonaru mus, ikonaru asa semangat. Tidak. Tanpa musik pun mungkin jauh lebih kusuk orang berdua. Kira-kira begitu. Saya sedang tidak menyalahkan satu-satu. Tapi untuk meremukkan kesombongan pengakuan diri kita. Mas mau saya itu zaman ini kasihkan mas, itu si Daud. Sama itu si Daud. Dalam Yeremia 22 ayat 30, kalau tidak salah, tidak masuk keturunan Daud itu dan si pamatnya nama keturunannya. Dan si perkenalan bayar keturunan dihukum Tuhan dikutuk. Baru turunnya non tunas dari Daud, kamu menerima hidup itu. Diturunnya non tunas dari Daud. Nah, baru masuk si Daud. Ipanya anakku masih Salomo. Sebetulnya agak menjijikkan nih Mama, agak menjijikkan. Si Salomo itu kamu anak ini hasil selingkuhan. Dua si Batseba. Nah, iblis mulai bingung dari mana ini lahirnya nanti. Udah banyak kali orang di bumi yang bingung kita dari mana. Tuhan itu tersusun rapi. Tuhan itu tersusun rapi dalam melakukan rencana. Nah, sampai kita kepada Yusuf dan Maria. Rupanya kalau kita telusuri, Yusuf itu adalah keturunan daripada Salomo. Nah, ada lagi anaknya Daud daripada si Batseba, yaitu bernama Nathan. Dari Nathan lah garis keturunan ini sampai kepada Maria. Nah, mau kita telusuri ka ahon, aka opung-opung non, aka perdosa sudi. Akan agak dosa, akan najat, akan homur, akan pelanggar firman Tuhan, akan taat. Nah, hari itu dikatakan 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, Maria sudah dinubuatkan. Seorang perawan perempuan akan melahirkan anak. Itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari itu bukan hasil perkawinan daripada Yusuf. Karena kenapa? Mengapa Allah membuat seperti itu? Asa unang adong kesempatan atau simbolis bahwa nama domusi keturunan orang berdosa. Siapa pun cerita orang sono, kena, era ini. Ternyata dalam perkawinan yang turun kepada anak adalah daripada suami. Perempuan hanya menyajikan sel telur. Maaf. Nah, kita selidiki nanti dulu dia orang Portiamu. Nah, hari itu bukan hasil perkawinan daripada Yusuf kepada Maria. Dia mengandung daripada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tidak mengalir darah berdosanya Yusuf kepada Tuhan Yesus. Nah, juga pada Maria ternyata punya selidik bahwa tali pusar daripada si anak yang menyalurkan makanan bolak-balik dan nasi itu tidak menyalurkan dan ribuan tali pusari mudar sehingga tidak ada namanya
darah orang berdosa pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Begitulah rencana Tuhan itu hebat, mulai daripada Adam jatuh dalam dosa sampai kepada penyaliban. Begitulah dia melakukannya dengan baik. Maka jangan pikir. Oleh karena kita lah terjadi ini, oleh karena kita kalau enggak aku taatlah kepada Tuhan dalam jabatan sekecil apapun, dalam hal sekecil apapun, sesempit apapun, sestres apapun, sesakit apapun, taatlah kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Dia tidak mengatakan harus seperti ini kau, harus seperti ini kau. Taatlah kepada Tuhan setiap hari, karena itu akan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Supaya suatu hari nanti Tuhan mengatakan, aku berkenan kepada anak-anakku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.